Lembah mendekatkan wajahnya pada Kemuning, lalu berkata dengan pelan, "Setelah aku pikir-pikir, kamu sudah menodaiku. Jadi tidak semudah itu aku melepaskanmu." Ketika Kemuning hendak mengatakan sesuatu, Lembah kembali berkata, "Jangan berisik, nanti kakek dan nenekmu bisa dengar. Apakah kamu tidak merasa kasihan jika mereka sampai tahu cucu kesayang mereka telah menodai seorang pria, dan itu dilakukannya di bis?" Tangan Kemuning yang penuh dengan sabun meremas spons itu dengan kuat sambil melotot pada Lembah. Lembah kembali berkata, "Cucilah yang bersih, jangan sampai masih berbau sabun." Setelah itu Lembah keluar mengobrol dengan kakek Kemuning di ruang tamu, sementara Kemuning berusaha menahan emosinya. Setelah mengobrol banyak hal, kakek dan nenek Kemuning pamit kepada Lembah untuk beristirahat. Kemuning yang mengintip Lembah sedang berdiri dan hendak berjalan ke kamar yang sudah disiapkannya untuknya, langsung berlari menarik tangan Lembah. Lembah sedikit kaget dengan apa yang dilakukan oleh Kemuning. "Apa yang kamu lakukan? Membuatku kaget saja," tanya Lembah pada Kemuning yang memegang lengannya erat. Kemuning berkata dengan kesal, "Kamu bilang aku harus bertanggung jawab karena aku sudah menodaimu. Kamu pikir memangnya laki-laki bisa hamil? Lagi pula, perempuan pun tidak akan hamil hanya dengan sebuah ciuman." Mendengar perkataan Kemuning, Lembah semakin menggodanya. "Sepertinya kamu tahu banyak hal tentang itu. Jangan-jangan..." Kemuning mencoba menebak apa yang ada di dalam pikiran Lembah. Jangan-jangan apa? Jangan berpikir yang tidak-tidak. Lembah tersenyum. Kemuning pun mengerti apa yang dipikirkan oleh Lembah. "Kamu pikir aku perempuan apaan? Seenaknya saja kamu berpikiran seperti itu tentangku." "Tentu saja aku tahu, karena aku sekolah." Lembah menatap Kemuning. "Maaf ya, saat ini aku sedang mencari kekasihku yang hilang. Jika suatu saat nanti aku bertemu dengannya dan dia menolakku karena bibirku sudah tak suci lagi karena perbuatanmu, maka kamu harus bertanggung jawab. Itu sebabnya aku tidak akan melepaskanmu sebelum aku menemukan kekasihku itu. Mengerti?" Mendengar perkataan Lembah, Kemuning tertawa terbahak-bahak. Hal itu membuat Lembah heran. "Kenapa kamu tertawa seperti itu? Apanya yang lucu?" Kemuning menahan tawanya. "Kekasih yang hilang? Memangnya anak ayam hilang?" Kemuning kembali tertawa. Karena Kemuning terus mentertawainya, Lembah merasa kesal. Dia pun segera menarik tubuh Kemuning. Hingga kini antara Lembah dan Kemuning tak lagi ada jarak. Lembah kemudian menatap Kemuning tajam. Sepertinya kali ini Lembah benar-benar marah pada Kemuning. "Enak sekali kamu mengatakan kekasihku sama seperti anak ayam. Semudah itu kamu mengatakan hal itu, karena kamu belum pernah merasakan kehilangan, bukan? Tapi meski begitu, tidak seharusnya kamu mengatakan hal itu padaku." Setelah mengatakan hal itu pada Kemuning, Lembah melepaskan tubuh Kemuning dengan sedikit kasar. Setelah itu Lembah masuk ke kamarnya yang sudah disiapkan untuknya. Sementara Kemuning masih berdiri seperti patung. Dia tidak menyangka Lembah semarah itu padanya karena perkataannya. Ataukah ada hal yang lain
yang dia pikirkan. Kemuning berlari masuk ke kamarnya sambil menangis. Saat berada di kamarnya, Kemuning langsung merebahkan tubuhnya. Kemuning teringat dengan teman masa kecilnya. Saat itu, Kemuning hendak membeli es krim yang kebetulan lewat di depan rumahnya. Tanpa sengaja, Kemuning melihat seorang anak laki-laki seusianya sedang mengamen. "Hai, apakah kamu mau es krim?" tanya Kemuning pada anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu tersenyum dan mendekati Kemuning. "Iya, aku mau," kata anak laki-laki itu tersenyum. Kemuning pun memesan 2 es krim, satu untuknya dan satu lagi untuk anak laki-laki itu. Saat menikmati es krim, pemberian Kemuning, laki-laki itu berkata, "Ternyata es krim itu rasanya sangat enak ya." Kemuning tersenyum lalu berkata, "Apakah kamu tidak pernah makan es krim sebelumnya?" Anak laki-laki itu tersenyum. "Belum, aku belum pernah makan es krim. Ini adalah pertama kalinya aku makan es krim dan rasanya sangat manis. Manis seperti kamu." Kemuning tersipu-sipu malu mendengar perkataan teman barunya itu. Kemuning kemudian berkata, "Oh ya, siapa namamu?" Saat anak laki-laki itu hendak menyebutkan namanya, tiba-tiba suara ibu Kemuning terdengar. "Kemuning, ayo masuk sayang." Kemuning kemudian berkata kepada temannya, "Maaf ya, ibuku memanggilku. Lain kali kita akan mengobrol lagi." Anak laki-laki itu tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih ya, es krimnya." Kemuning mengangguk dan tersenyum. Setelah itu Kemuning berlari masuk ke dalam rumahnya. Anak laki-laki itu tersenyum sambil melambaikan tangan kepada Kemuning, yang saat itu sesekali berbalik melihatnya. Beberapa hari kemudian, ketika Kemuning dan keluarganya hendak ke desa, Kemuning melihat penjual es krim itu lagi di depan rumahnya. Namun Kemuning tidak melihat teman barunya berada di sana. Kemuning kemudian mengambil beberapa uang di tas kecil miliknya dan mendekati penjual es krim itu. Saat kembali, Kemuning membawa satu es krim. "Dari mana saja kamu, Nak?" tanya ibu Kemuning. Tidak lama kemudian, setelah semuanya siap, Kemuning dan kedua orang tuanya berangkat ke desa menggunakan mobil mewah milik ayahnya. Saat itu rumah Kemuning tampak sepi. Tidak lama kemudian teman Kemuning, yaitu anak laki-laki yang kemarin Kemuning belikan es krim, datang dan terus melihat ke rumah Kemuning. Sepertinya dia berharap Kemuning melihatnya dan keluar untuk menemuinya. Penjual es krim yang melihat anak laki-laki itu berkata, "Hei nak, kemarilah, ini untukmu." Dengan sedikit takut, anak laki-laki itu mendekati penjual es krim tersebut. "Ini untukmu," kata penjual es krim itu sambil memberikan satu es krim padanya. Anak laki-laki itu tampak heran. "Tapi Pak," penjual es krim itu tersenyum. "Jangan khawatir, es krim ini sudah dibayar oleh gadis yang kemarin." Anak laki-laki itu tersenyum lalu terus memandang ke rumah Kemuning. Anak laki-laki itu belum tahu kalau Kemuning tidak ada di rumahnya. Saat penjual es krim itu melihat anak laki-laki tersebut, penjual es krim kembali berkata,
Hena, percuma menunggunya. Dia tidak akan keluar karena dia dan keluarganya sudah pindah. Anak laki-laki itu kaget mendengarkan perkataan penjual es krim itu. Dia kemana? Dan sejak kapan dia pergi? Penjual es krim itu berkata, baru saja sebelum kamu datang. Tanpa berkata apapun, anak laki-laki itu berlari hendak mengejar teman baru yang belum dia ketahui namanya. Penjual es krim kembali berteriak, "Nak, besok-besok datanglah lagi kemari, karena anak gadis itu sudah membayar semua es krim untuk beberapa bulan ke depan untukmu." Anak laki-laki yang menghabiskan waktunya untuk mengamen hanya menoleh sebentar kepada penjual es krim itu. Anak laki-laki itu berlari dengan kencang. Dia berharap dia masih bisa menemukan teman wanitanya itu. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya anak laki-laki itu melihat mobil temannya yang saat itu berhenti tepat di persimpangan lampu merah. Syukurlah, dia masih ada di sana. Aku harus segera mengejarnya, kata anak laki-laki itu sambil terus berlari kencang. Kemuning melihat teman barunya itu dari kaca spion mobil ayahnya, tampak tersenyum bahagia. Kemuning kemudian membuka kaca mobilnya dan mengeluarkan kepalanya, lalu melambaikan tangan pada anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu pun tampak bahagia dan semakin bersemangat untuk mengejar Kemuning. Namun sayang, lampu merah telah berganti menjadi lampu hijau. Mobil Kemuning pun berjalan dengan pelan hingga akhirnya melaju kencang. Anak laki-laki itu tidak putus asa untuk mengejar mobil Kemuning. Namun tiba-tiba saja sebuah mobil menabraknya dari samping, membuat anak laki-laki itu terluka parah. Kemuning yang terus melihat ke arah belakang tidak dapat melihat kembali temannya itu karena tertutup oleh banyak kendaraan. Kemuning nampak sedih. Kemuning merasa ada yang tidak beres. Namun Kemuning tidak mampu mengutarakan perasaannya itu kepada kedua orang tuanya yang saat itu sedang duduk di depan.